Maka ini kami sampaikan kepada siapapun yang ingin berkuasa, gubernurkah, bupatikah, wali kotakah, ya. Sesungguhnya Anda dipilih nanti karena akhlak yang menonjol daripada Anda, bukan gara-gara kepicikan. Jangan berbuat curang untuk mencari kekuasaan, apalagi menipu rakyat sendiri. Jangan, baik saudara Lun. Peluang yang ditipainya adalah bangsanya, kaumnya. Ya. Saudara Lun yang dimuliakan Allah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Salam ta'zim ulun tuan kepada urang syik ulun tuan yang berhadir di sini. Jaro dia tuhule ulun tuan bed selaku anumin yang mentang kurang ilmu, kurang pengalaman, tapi diberikan kepercayaan untuk berdiri di depan. Salam ta'zim ulun tuan kepada urang syik ulun tuan yang berhadir di sini dari PD. Ada Bapak Hasbi dan mandum urang syik ulun tuan, mandum tokoh-tokoh, pakar-pakar, ulama-ulama yang berasal dari PD, ya, yang telah berkumpul di Bauronyo, yang ulun tuan lakemah hanya lu sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada urang syik ulun tuan mandum, tokoh-tokoh dan juga pakar-pakar yang telah berhadir di sini, baik daripada profesor-profesor, doktor-doktor, tengku-tengku, abu-abu yang Allah muliakan mandum. Kemudian ulun sebutkan mungkin secara khusus juga calon-calon daripada bupati, baik calon-calon bupati PD yang berhadir, kemudian calon-calon wali kota Banda Aceh yang ikut berhadir di tempat yang mulianya, dalam momen yang sangat mulianya. Kemudian terkhusus ulun tuan sebutkan kepada ketua presidium PIRA, ya, Persaudaraan PD Raya, yang baru saja kita dengarkan telah mengukuhkan organisasi yang sangat luar biasa ini, yaitu PIRA, dan juga kepada ketua pengurus PIRA Bapak Saiful Anwar, ya, yang merupakan ketua pengurus yang pertama, dan insyaallah mengembankan amanah ini sebaik-baiknya, menjadikan PIRA ini wadah bersejarah, mengumpulkan PD dan PD Jaya menjadi wadah sosial keagamaan yang sebaik-baiknya, memberikan kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dan juga masyarakat PD. Kemudian seluruh para undangan, kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak kamu, anak yatim yang ikut berhadir juga, semuanya insyaallah berada dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun tuan laki izin untuk bacut ulun tuan sampaikan beberapa tausiah keagamaan mengenai Maulid Nabi SAW, berkenaan juga tentang pengukuhan organisasi PD Raya ini. Saudara ulun yang dimuliakan Allah, dalam masalah Maulid, ya, nyo sebenarnya yang penting penabi penabu le. Maulid perle nabu atau nabi? Dua-dua, menyahana dua-dua hasi, ya. Nabi tak pegah apa tentang nabinya, lehnyan benabu pihnya cid, ya. Ya harusnya dua-dua, ya. Dan juga ni bauronyo ulun tuan akan menamakan apa yang ulun tuan sampaikannya dengan kuliah Maulid. Karena ini nakulah bena kuliah cid, ya. Atau Maulid bena kulah. Menyahana kulah gimana mah? Niba uronyo lun tuan namakan bukan ceramah, tapi adalah kuliah Maulid. Bahkan
Karena yang ulun tuan sampaikannya adalah beberapa hal yang penting, baik berkenaan tentang masalah problematika di Aceh dan juga tentang problematika politik kita, yang mudah-mudahan ini menjadi sedikit rujukan secara ilmiahnya, secara ilmiah tentang apa yang menjadi pedoman ke depan. Terkhusus adalah yang calon-calon bupati. Tuan gebite bahawa ini calon bupati PD semua diundang, cuma yang hadir ada beberapa orang, dan calon wali kota Banda Aceh juga diundang, dan alhamdulillah berhadir beberapa calon di sini, alhamdulillah. Mungkin KIP juga belum membuat penataran khusus. Mungkin pada kesempatan kali ini izinkan kami berbicara secara ilmiah sedikit sisi masalah kemasyarakatan dan juga tentang masalah perpolitikan kita ke depan, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita memperingati Maulid ini, yuk kita lihat, kita belajar sedikit bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbaiki umat, ya, dari kondisi yang jahiliyah yang sering kita sebutkan sampai sekarang alhamdulillah menjadi kondisi yang kita pahami mampu merubah sejarah dalam waktu yang singkat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul itu adalah uswah hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dalam ayat ini Allah kasih tahu, Nabi itu bisa menjadi teladan kita kalau kita satu tujuan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan kita hidup bukan untuk itu, kita nggak dapat teladan daripada Nabi. Pasti teladannya ke tempat lain. Nabi adalah menjadi teladan kita kalau memang tujuan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira, dan banyak untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami buat untuk menjadi perhatian kita semua. Pertama adalah, sering kita dengar bahwa perpolitikan itu adalah kondisi di mana kita hari ini tidak bisa pakai akhlak. Kalau ada moral dan akhlak itu nyan hase damu politik. Bahkan kemudian orang bilang lagi, bek temong dunia politiknya, menyan nemu politiknya hancur habisnya. Apalagi tengku-tengku, nyan tamong politiknya ada kupiah hana berah. Nyawanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Ketika saya belajar filsafat di Al-Azhar, belajar filsafat barat, itu disebutkan ketika kami belajar tentang aliran filsafat realisme dan juga idealisme. Ada seorang filosof yang kami diajarkan di Al-Azhar, namanya Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini dia mengarang satu buku terkenal bernama Le Prince atau Pangeran. Buku ini dibaca oleh Mussolini, Stalin, Napoleon, bahkan juga dibaca oleh Hitler, ya. Apa kandungan buku ini? Kandungan buku ini, ya, ditulis oleh filosof Machiavelli ini, orang Italia dia. Bahwa ini saya mengutip perkataan Niccolo Machiavelli, ya. Jangan salahkan saya, bukan. Ini yang dia katakan. Kalau Anda ingin kekuasaan, ambil kekuasaan itu dan rebut kekuasaan itu. Jangan pakai akhlak dan moral, etika dan moral. Karena etika dan moral itu sulit mempertahankan dan merebut kekuasaan. Dan manusia itu picik, manusia itu rakus. Manusia itu berbuat baik kalau ada maunya. Kalau dia tidak ada kemauannya, maka dia tidak akan berbuat baik. Mesti ada sesuatu di belakang itu, maka dia dinampakkan kebaikannya. Asal manusia itu picik dan rakus. Itu kata Niccolo Machiavelli, ya. Kalau kita lihat di sini bahwa nyo sih lagi pegah, betul. Kira-kira nyo han lagi nyo. Betul tidak? Ya? Menyenekalon, kalau dilihat yang dikatakan oleh Machiavelli ini,
Butuh lagi nyan, khususnya yang pengalaman di dunia politik. Butuh lagi nyan degu. Ya, itulah namanya realisme. Bahwa yang dia sampaikan apa yang ada. Tapi tunggu dulu. Baru tahun 1990 ada seorang ahli pakar sosiologi psikologi kekuasaan bernama Decker Kettner, seorang profesor psikologi kekuasaan ya dari Amerika. Dia teliti betul tidak anggapan daripada Machiavelli ini bahwa manusia itu asalnya memang rakus, picik, licik ya di dalam masalah kekuasaan, betul tidak? Dia membuat sebuah analisis dan dia membuat sebuah penelitian secara ilmiah. Nah, ini dia namanya Decker Kettner. Apa dia bilang? Dia buat beberapa penelitian secara ilmiah. Apa dia buat? Pertama, dia buat perkemahan untuk mahasiswa. Perkemahan mahasiswa yang tidak saling kenal. Dalam perkemahan itu disuruh untuk memilih salah seorang ketua mereka. Maka yang terpilih dari ketua ini tidak lain adalah siapa? Yang terpilih dari ketua ini tak lain adalah mereka-mereka yang sangat bertanggung jawab, sangat menampakkan ramah, sederhana, mau mendengar orang lain, dan siap untuk berdiskusi dengan siapa saja. Itu diangkat jadi ketua. Kalau tidak demikian akan tidak diangkat. Bahkan kalau yang nampak sombong, pegerong-gerondro, peboh-bohdro, itu diusir dari kemah itu. Ya. Dia buat beberapa macam penelitian yang hasilnya adalah bahwa sampai abad modern, orang-orang yang tidak memiliki moral dan etika dalam lingkungan masyarakat mustahil diberikan kekuasaan padanya. Berarti anggapan Machiavelli tadi salah. Secara ilmiah tidak terbukti. Ya. Bapak Ibu yang di belakang, mohon maaf. Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang di belakang, ya. 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 Kita senyap sejenak ya. Jadi kembali bahwa ternyata yang dikatakan Machiavelli itu salah. Ilmiahnya tidak membuktikan itu. Membuktikan bahwa manusia hanya menghargai, memberikan kekuasaan pada mereka yang punya moral yang lebih baik di antara mereka. Itu ilmiahnya itu. Terbukti begitu. Berarti anggapan Machiavelli itu salah. Nggak bisa dibuktikan. Maka hari ini juga begitu. Kami sampaikan bahwa kalau bapak-bapak kita merasakan bahwa dunia politik itu, bahkan dunia sosial kita, merasakan orang itu seperti itu, sangat picik, licik lagi, itu bukan asli dia, tetapi itu bawaan. Kenapa? Maka orang tidak akan dipilih kalau seandainya dia tidak punya moral sebaik-baiknya. Di kalangan kita tidak akan mungkin itu. Ilmiahnya mengatakan demikian. Maka kita akan lihat hadis-hadis Nabi nantinya juga. Cuma pertanyaannya bahwa kenapa orang setelah dipilih menjadi penguasa, diberikan kekuasaan, dia itu berubah. Seperti contoh sudah berkuasa 10 tahun. Dia harus sederhana nampaknya dari awal, nampak seperti merakyat seperti orang biasa, nampak peduli kepada wong cilik. Itu memang begitu orang akan pilih dia menjadi penguasa begitu. Moralnya harus ditonjolkan dengan baik. Tapi kemudian kok dia berubah? Nah, jadi kepicikan itu muncul dari perubahan karena dia mendapatkan kekuasaan. Jadi kepicikan itu bukan asal usul kita, ya, tapi perubahan karena diberikan kekuasaan. Ini dibuat penelitian lanjutan oleh Decker Kettner. Saya sampaikan. Dua penelitian, sebuah ujian yang dia buat. Ya. Dia hire beberapa orang untuk bawa mobil. Ya. Dia hire beberapa orang untuk bawa mobil. Yang kelompok yang pertama ini dikasih mobil-mobil yang rengsek, mobil-mobil yang hanagot, second ke jamun, miai legop, motor bro lah. Ya. Kemudian disuruh untuk jalan di jalan raya. Ini driver ini setiap lampu merah pasti berhenti. Kemudian jalannya juga santun, artinya mengikuti orang lain, bahkan orang lain didahulukan daripada dia. Hana gah-gah ya cok ya salib-salib gau hana. Sangat santun sekali.
Kemudian driver ini diubah sama dia, disuruh bawa mobil yang BMW terbaru dan juga Mercedes terbaru yang belum ada di kota itu, yang baru itu bit. Hana orang merompak lom lagi nya, hana ibu belau lo. Belum dijual. Banyak lah. Pokoknya mobil mewah. Driver ini disuruh lagi. Dia drive lagi, dia bawa lagi. Kejadiannya apa? Kebanyakan driver tadi yang santun bawa mobil hanagatnya, ketika hijau mobil mewah, dikasih mobil mewah, dia ugal-ugalan, lampu merah kadang tidak berhenti, tancap laju. Hana pikir-pikir. Kesimpulannya apa? Dia ambil dari beberapa penelitian yang lain juga bahwa ini orang ketika dia merasa tidak punya kekuasaan karena motobro HEU legop, maka dia nampak santun sekali. Tapi ketika dia diberikan sesuatu kemewahan yang nampak lebih daripada orang, akhlaknya hilang. Maka disebut sama Dale Carnegie itu, bahasanya adalah bahwa ini namanya penyakit psikologi, namanya acquired sociopathy. Itu sosiopati, penyakit sosiopati dapatan, acquired. Jadi bukan dilahirkan dia seperti itu, memang dapatan karena mendapatkan dari kondisi kehidupannya, kekuasaan yang diberikan. Jadi namanya penyakit sosiopati, orang yang punya kekuasaan hilang akhlaknya, hilang moralnya, hilang etikanya, namanya penyakit jiwa, namanya sosiopati. Ini ditemukan aneh. Kenapa begitu? Padahal dulunya didapatkan sosiopati ini didapatkan pada orang yang terbentur otaknya. Jadi ulai mekok ngan bintih tegak, nyan orang je bisa sarafnya terganggu. Akhirnya hana tahu doa gak boleh, hana tahu dengar gak boleh, hana tahu doa menghargai gak boleh. Tidak tahu lagi menghargai orang lain karena ada benturan pada otak. Ternyata didapatkan kekuasaan diberikan pada seseorang juga menjadikan dia lagi orang mekok ngebintih. Mohon. Ya. Ternyata kekuasaan diberikan pada orang tertentu menjadikan dia lagi orang tepuk. Mumpuk ulai yang aspal. Hana itu dengar haba gak boleh, hana itu oleh merasa. Maka maaf cakap, nekalan apabila na bos-bos drone atau pemimpin drone ataupun yang ketua kepala ini kepala itu kah yang hana gitu dengar oleh habagop merasa yang gop mandum salah, ya, ini kena sosiopati, ya, merasa bahwa gop je gato mandum macam-macam melut gato mandum legenyan yang sosiopati dia, penyakit jiwa kena. Hantam pernah berkuasa berokon tiba-tiba karena ibi kekuasaan, ya, kah legenyan. Atau bahasa lain dah pegah meno. Orang yang jarang memegang palu, sekali dikasih palu, geugok mandum labang. Atau bahasa PD-nya ya, wate hantum tajuk pale, ya, 3 tahun yumat pale, mandum gekok, ya. Kekiranya mandum labang mandumnya, ya. Ini orang sosiopati. Ya. Sosiopati. Penyakit berarti, bukan asal usulnya seperti itu. Maka untuk merebut kekuasaan bukan dengan cara picik, tapi nampakkan moral anda yang paling bagus. Kesederhanaan, memang begitu. Lalu setelah itu, bagaimana kita menjamin Ustaz, orang yang kita pilih tidak terkena sosiopati? Yang tanya dan calon-calon rencana apa? Bupati-bupati baru udah pilih, wali kota baru. Kiban bisa menjamin mereka tidak terjadi sosiopati itu? Apa yang bisa menjamin? Nah, ini ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat ketika beliau sudah berkuasa, artinya menjadi seorang pemimpin, berkuasa, ya. Apa yang beliau lakukan? Ya, contoh kecil, contoh ya. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah. Penaklukan Mekah itu sejarah yang luar biasa. Lalu setelah terjadi penaklukan Mekah, Nabi itu dijaga ketat oleh para sahabat karena seorang panglima dan seorang penguasa di Mekah jadinya itu, dan di Jazirah Arab mulai berkuasa Nabi. Berarti seorang pemimpin politik yang sangat hebat.
Lalu ada seorang Arab Badui ini, yang dia itu mengendap-endap ingin menjumpai Nabi, merasa tidak berani. Kenapa? Gekalan Nabi luar biasa. Dia lihat Nabi luar biasa, karismanya luar biasa, dijaga ketat oleh para sahabat. Enggak mungkinlah dia menjumpai beliau. Lalu Nabi menilik dan lihat ada Arab Badui, orang biasa, orang kampung yang mau jumpa beliau tapi tidak berani. Nabi panggil, "Ya hadza." Kemari, kata Nabi. "Inni ibnun limra'atin min hadzal balad ta'kulul qadid." Aku ini, tenang, kemarilah, kata Nabi. Aku ini adalah anak daripada seorang perempuan di kampung ini yang makan daging kering, kata Nabi. Kemari, kata Nabi. Jangan khawatir, jangan takut. Aku ini adalah anak seorang perempuan di kampung Mekah ini yang makan daging kering. Qadid. Qadid itu kanya-tanya belage apa dah begah? Engkau masin, ya? Sieto, tapi punya sieto termasuk mahal je kedendeng ya. Ya. Haji dah begah sieto itu je kedendeng sang ya. Mahal dendeng ulun tuan mentang titun tiga menyenan pajoh ino di Banda Aceh hotel memel urungnya. Iro mo hanan pajoh. Ya. Ada begah engkau masin dah begah, ya. Hai lonyo adalah anu urang tino yang pajoh engkau masin sama lagi drone. Nabi membuat persamaan dengan dia. Jangan merasa Nabi itu jauh melampaui dia sehingga dia jauh dengan Nabi. Nabi ambil persamaan. Pada saat berkuasa penuh, orang merasa haibah dengan beliau, beliau turun merunduk untuk menyamakan diri dengan orang lain. Ini enggak kena sosiopati dia. Enggak kena sosiopati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perang Badar. Ini perang Badar ini. Di awal dulu perang Badar, Rasulullah mengatur semua strategi perang karena ini perang pertama. Nabi mengatur semua strategi. Lalu kan seorang nabi, para sahabat semua ngikut beliau. Karena beliau seorang nabi, ya, beliau mengatur juga strategi perang dan para sahabat hormat Nabi mengatur semua strategi perang. Pasti hal yang gaib yang Nabi tahulah. Tapi kemudian ada seorang sahabat, ini hanya dikenal dia gara-gara nyonya, gara-gara kejadiannya. Nama beliau Habab ibnu Munzir. Siapa nama beliau? Habab ibnu Munzir. Ini nama ini muncul dikenal sejarah gara-gara kejadiannya. Apa kata Habab ibnu Munzir? Ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakallah am huwal harbu wal makidah? Ya Rasulullah, strategi yang telah engkau atur ini itu wahyu dari Allah atau hanya merupakan strategi tipuan perang? Hanya strategi perang belaka, bukan wahyu Allah. Kata Nabi, ini strategi perang, bal harbu wal makidah. Ini strategi perang belaka, bukan wahyu Allah. Oke. Beliau panglima itu. Panglima perang. Kemudian datang seorang prajurit biasa, bilang, "Ya Rasulullah, kalau ini harbu wal makidah, strategi perang, saya melihat ini bukan strategi yang bisa dipakai. Kita kalah kalau strategi seperti ini." So kata, purun video bukan? Menan? Hah? Gejawab oleh Nabi menan? Ya. Gata tim Sahlon bukan? Nak bukan menan? Hana. Apa juga kata Nabi? Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, saya punya ide. Kita buat strategi perangnya itu adalah kita dekat membuat strategi kita dekat dengan tempat air. Lalu orang kafir itu nanti mereka akan kita bawa mereka untuk supaya mendekati tempat air, dan tempat air mereka kita timbun semuanya, dan kita jaga beberapa sumur air ini. Apabila nanti perang berkecamuk hebat, kita bertahan saja sampai mereka haus. Mereka enggak ada air, perbekalan air, kita punya. Walaupun kita sedikit, kita bisa kalahkan mereka karena kehausan mereka. Kata Nabi, "Laqad asyarta bi ra'yin." Budoi habagata, ubah strategi mendu. Hai Nabi, payah ubah pikiran je. Lonyo bupati, lonyo wali kota, dipilih oleh orang. Menyejak tirau orang pegah, yang hanan nuturi, gimana akan pegah? Tapi demi kemaslahatan bersama, akankah kita dengar? Ya. Rasulullah ubah itu semua. Karena ini bagian daripada ranah harbu wal makidah. Tidak menjadikan beliau sosiopati. Ya.
Maka kata para ulama, yang menjadikan seseorang itu nanti akan terjamin dia dalam kekuasaan tidak rusak pikiran lagi orang ipok le motor, ipok le bintih beno. Ya. Itu adalah keimanannya. Keimanannya kepada Allah dan kemampuan dia meneladani Rasulullah dalam hidupnya. Kita punya teladan loh. Siapa teladan kita? Rasulullah. Keimanan kita yang menjadikan kita tawadhu, ya. Dan itu juga turun kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini siapa? Khalid ibn Walid. Ya, katakan contoh Khalid ibn Walid nih. Khalid ibn Walid kita tahu beliau itu adalah Saifullah al-Maslul, ya. Khalid bin Walid, beliau panglima pembebasan negeri Syam. Khalid bin Walid. Dan kemampuan beliau tidak diragukan. Pada saat Umar bin Khattab berkuasa, Khalid bin Walid lah yang menjadi panglima pembebasan negeri Syam, yang hari ini Suria, Libanon, ya. Itu adalah Khalid bin Walid. Ya. Lalu setelah berhasil perang membebaskan Syam, Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid. Dicopot bukan gara-gara kalah perang, tapi gara-gara menang perang. Bayangkan itu. Saat beliau berada di atas awan, berhasil membuat sejarah baru penaklukan Syam, setelah itu dicopot sama Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Nah, mendarah hati iman. Ya. Khalid bin Walid 3 kali menjumpai Umar. Beliau pergi berkatakan, "Lima azaltani, wahai Umar, kenapa engkau mencopotku?" Umar tidak jawab. Besok datang lagi, mau jumpa dengan Amirul Mukminin, kenapa dia mencopotku? Tidak jawab juga. Bakal baru dijawab oleh Amirul Mukminin. Dia lega merempok kan, lega pertemuan khusus dengan Amirul Mukminin, rahasia dua ke. Nah, ini kan panglima tertinggi Amirul Mukminin dengan panglima yang baru dicopot, ya, jumpa lagi. Lalu dikasih rahasia sama Amirul Mukminin Umar. Apa rahasianya? Ya Khalid, inni akhafu an yaftatinan nasu bik. Wahai Khalid, ketika engkau menang dalam perang bersejarah ini, aku takut orang itu kena fitnah dengan kamu. Sehingga orang akan mengatakan, inilah Khalid demi Khalid, gara-gara Khalid. Sehingga mereka terkena fitnah dalam akidah mereka, seakan enggak ada Allah di sana, hanya gara-gara kamu. Maka aku ingin menjaga kamu dan agamamu dan engkau supaya tawadhu, tidak sombong dalam hidupmu. Kiban, pegat pasukan sakit hati, barisan sakit hati untuk melawan Amirul Mukminin Khalid. Ada sejarah. Saya pikir kalau dunia modern saat ini, ketika sedang berkuasa begitu dicopot, akan dia buat pasukan barisan sakit hatinya, tambah mandum panglima tentara mandum tu yang gulingkan Amirul Mukminin, ya kan? Tidak terjadi begitu dengan Khalid bin Walid. Kenapa? Enggak kena sosiopati itu orang. Tidak mabuk kekuasaan dia. Akhlaknya ada, imannya ada. Gecom Amirul Mukminin, gemat baulai gecom. Pakan, kami jaga lun wahai Amirul Mukminin. Demikian. Ya. Kita punya teladan kita, ya, dalam kekuasaan. Mereka tidak merubah dirinya, tidak berubah gara-gara kekuasaan itu di sedang-sedang jaya-jayanya, tidak berubah mereka. Karena akhlak dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka ini kami sampaikan kepada siapapun yang ingin berkuasa, gubernurkah, bupatikah, wali kotakah, ya. Sesungguhnya Anda dipilih nanti karena akhlak yang menonjol daripada Anda, bukan gara-gara kepicikan. Jangan berbuat curang untuk mencari kekuasaan, apalagi menipu rakyat sendiri. Jangan, baik saudara Lun. Peluang yang ditipainya adalah bangsanya, kaumnya. Ya, saudara Lun yang dimuliakan Allah. Jangan. Sampai kata Nabi SAW suatu ketika, beliau dan Nabi di Madinah itu berhasil membuat sebuah pasar yang namanya adalah pasar Madinah itu yang tidak dikuasai oleh orang Yahudi lagi. Jadi sering beliau pergi ke pasar, inspeksi di pasar. Ya.
ketika beliau inspeksi di pasar, beliau dapatkan ada pedagang buah-buahan, ya, yang mereka mendagangkan buah-buahan dengan cara menumpuk, ditumpuk-tumpuk gitu. Sabot tumpuk peduk, sabot tumpuk peduk, menan. Abang tanya pimpinan cik menan, lagi engke sabot tumpuk, buah kaya sabot tumpuk kan, buah-buah kayu itu semua, ya. Buah kayu, buah-buahan, ya. Ditumpuk-tumpuk, menan, ya. Lalu Nabi datang inspeksi di pasar ini, beliau tanya bahwa kaifa bi'ata, ya, bagaimana engkau menjual ini, ya Rasulullah, seperti engkau lihat, ya. Lalu kemudian Nabi taruh tangan beliau di bawah. Ketika ditaruh tangan beliau di bawah, ternyata di bawahnya ada buah-buah yang juwem, kalicep, licep, ya, bahasa katanya licep kan, ya, licep. Ia teh laga imiyub kalicep. Lalu Nabi tanya, mahada ya sahibu ta'am, apaan ini? Kenapa dia di bawah ini basah? Ya Rasulullah, asabahul sama, ya Rasulullah, turun hujan. Ya baik, kalau turun hujan kenapa enggak basahnya di atas, kenapa basahnya di bawah, kata. Jadi tahu je dari yatih yang bulut, pakai miuk yang bulut, ya. Nah, ketahuanlah, ya, kalau dia menipu. Lalu Nabi sabdakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu kami, dia bukan dari kami, kata Nabi. Siapa yang menipu kami ini siapa? Nabi sendiri? Bukan. Beliau dan umatnya. Yang menipu kami, dia bukan dari kami, kata Nabi. Dia enggak masuk dalam golongan kami. Ini pedagang ini diusir dari mana sama Nabi? Diusir, apakah setelah itu Satpol PP coknya berangkat bungkuh, ya, coknya gerubak-gerubak aja pindah gede, diusir sama Nabi dari kota itu atau dari pasar itu? Tidak diusir dari kota itu atau dari pasar itu. Dari mana juga diusir? Diusir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hom ja'alnya. Enggak diusir dari kota, enggak diusir dari pasar, lebih dari nyan puisin, diusir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ho dah meja. Jangan tipu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, di Aceh ini umat Nabi bukan? Padudra umat Nabi di Acehnya, padudra yang kau umat Nabi. Berapa 0% lah, 0, sekian persen yang bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita menipu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat saja hanya umat Nabi mendumnya. Ya, menyeruh lun tipai umat Nabi gu tebik lun daripada umat Nabi holun ya. Kemana saya akan pergi? Saya mengajak untuk kita bicara secara keimanan. Memang secara politik kita pegah kita nyo politiknya dia memang suruh mulai itu, tapi segala lebih hati kita. Ya. Idealismenya begitu, saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian bagian akhirnya adalah kami sampaikan tadi disampaikan oleh oleh panitia ustaz. Ini juga nanti disematkan masalah ukhuwah kita ustaz, ya, ukhuwah. Saya sering mendengar jamaah-jamaah setelah sholat subuh kah sambil duduk, ya. Saya meresapi dan mendengarkan bahwa susah sekali sekarang masalah ukhuwah kita. Jadi hana urang yang setia ali. Susah dah temu urang yang setia. Pekehlom dalam kekuasaan. Susah kita dapatkan kesetiaan itu. Nah, saya ingin sampaikan ini juga dengan teori khusus. Artinya bahwa ini pembahasan ilmiah juga secara keilmuan. Ya, bahwa nanti kita ambilkan hadisnya, ya. Bahwa pernah dibuat penelitian terhadap tentara-tentara Nazi yang mereka itu sangat kuat dalam berperang, padahal mereka Nazi gitu. Nazi yawanyan, palih yawanyan, ya, selagi awak Israel uronyo lah, dumnan. Tapi kenapa mereka berkorban dan sangat kuat dalam berperang? Penelitian dilakukan ini, ya, oleh Janowitz namanya. Dia sebutkan bahwa dia dapatkan dari hasil rekaman-rekaman rahasia tentara Nazi, mereka sangat kuat berperang itu gara-gara persahabatan yang terjadi di antara mereka. Bukan gara-gara ide ya mereka gara-gara Hitler, gara-gara Jerman, bukan. Ternyata mereka mampu berkorban mati-matian itu gara-gara sahabat.
persahabatan mereka. Jadi persahabatan itu yang menjadikan orang siap berkorban banyak dalam hidup. Yang kita nyo pidi merasa syara do turun pidi, Aceh tarasanyo syara lon, maka saya akan sanggup untuk berkorban banyak karena saya merasa ini sahabat saya nyo syara lon. Tapi kalau kita tidak merasakan ada persaudaraan, tidak merasakan ada ikatan batin, persahabatan, kita nggak mampu untuk berkorban banyak. Satu. Kedua, jadi Ustadz, gimana cara kita untuk menjadikan persahabatan ini harmonis, bagus, ya, baik saling hana setia, tapi saling memberikan kebaikan sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada penelitian dilakukan, ya, terhadap ini seorang seorang ahli psikologi dari Rusia, namanya Dmitry Belayev. Dia buat sebuah penelitian begini. Rubah yang paling ganas ya, di Rusia itu namanya rubah perak. Rubah perak itu paling ganas, susah untuk dijinakkan, ya. Tapi dia buat penelitian dengan memelihara rubah yang sangat beringas itu, berubah menjadi rubah yang sangat ramah dan jinak, bisa bermain dengan manusia. Kiban cara itu? Nah, ini ya penelitian kita lihat ke binatang mandang je lagi mungkin kurang lebih. Ya. Yang ke binatang yang jinak lagi yang bahasa kita yang musuh lon, yang ipabeh lon kan menan. Tapi berubah jadi jinak, jadi sahabat. Gimana caranya? Setiap hari rubah ini disapa dengan ramah. Ya. Disapa rubah ini setiap hari dengan ramah oleh si Dmitry ini. Sehingga dia berubah dari yang sangat liar menjadi jinak. Apa Nabi katakan kepada kita selaku seorang muslim? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Antalqa akhaka biwajhin taliq, ya kan? Engkau berjumpa dengan sahabat-sahabat dan sesama akhimu, saudara kita sama-sama muslim dengan wajah berseri. Ketika engkau berjumpa memberikan salam kepadanya, keramahan itu. Oh ma Ustaz, menyanyian Nabi ke pegah, ikamu kamu praktek mandum lagi kan? Atai merempak pak na urung bungai merempak. Gimana? Pelom merempak pak mulut. Cik kauri dia baju bahar rumah dia yo mandum. Rumah lah kita semua ni kenduri mau kita makan. Sahabat berjumpa. Bukan masalah rumah menan menteng, ketulusan dalam hati. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ini saudaraku. Maka kata Nabi, antalqa akhaka lun nyo ada siara lun. Walaupun pelitik dan nyo beda, dalam pelitik beda, nah limboi sa, limboi dua, limboi le, limboi put, ya, sanggup kak kita ramah tulus kepada dia. Begitu juga orang yang mungkin lawan kita, bisa ramah tulus kak, secara tulus ya, bukan basa-basi. Itu yang akan mengubah orang yang musuh je ke syara. Ukhuwah kita terjaga secara Islami, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pernah juga dibuat sebuah penelitian. Penelitian ini saya sampaikan juga secara ilmiah juga, bagaimana di Afrika Selatan itu berhasil dibuat persaudaraan orang Afrika Selatan untuk membebaskan diri daripada apartheid. Ya, Afrika Selatan bikaru dari geroro awai, watek kena ingin memerdekakan diri daripada jajahan orang-orang kulit putih. Bagaimana dibuat persaudaraan? Jadi hana tapu sabah orangnya, maka hana akan bisa merdeka nang gropa ke hana perang dari groro. Gimana cara? Itu sebuah penelitian dibuat, ini adalah Gordon Allport namanya dia. Dia buat bahwa disatukan dua faksi yang bersenjata yang sama-sama orang Afrika Selatan, musuh dari groro, tala tengah tala wai musuh dan musuh dari groro. Apa yang dibuat? Dibuat adalah panglima-panglima belarano, orang-orang yang berpengaruh satu sama lain, dibuat mereka sebisa mungkin untuk kontak secara fisik. Kontak secara fisik. Jangan dengar dari media. Jangan buat statement media pegahnya pegah je, belah noi pegah apa, belahnya pegah je shit. Hana. Tapi mereka dibuat saling kontak secara fisik. Karena mereka saling kontak secara fisik, akhirnya mereka menyatu. Kenapa? Ketika kita, saudara yang dimuliakan Allah,
sering akrab bersatu, maka ukhuwah itu akan terjaga, apalagi akrab secara fisik. Maka kami sarankan kepada politikus-politikus kita, penguasa-penguasa kita, jangan buat statement yang pegah urung bungeh urung nyoji. Ini jangan masalah dua no, neduk dua no, nak pegah apa media karu kamu nampu. Dia benar Kalau memang ada masalah duduk berdua. Baik saling dipegahnya, kemudian setelah itu ngajak supaya mendukung ini mendukung itu, tidak boleh. Maka yang merusak hari ini kenapa? Maka saya menjawab tadi bahwa kenapa Ustaz ukhuwah kita susah kita jaga hari ini? Karena pembias daripada media yang negatif. Ya. Bias media negatif, kalau kita mengambil berita tentang saudara kita, tentang orang lain dari bias negatif media, itulah yang menjadikan saudara kita renggang walaupun syahra, sama-sama ada sembahyang sama masjid. Tapi yang menjadikan kita bersaudara ukhuwah itu kontak tubuh. Makanya safari subuh, berjamaah di masjid, mohon masa-masa kampanye begini, safari subuh, kemudian jamaah di masjid, buat kontak batin. Salam setelah itu kontak batin loh. Dirasakan pergi ke masjid, baik nutubik dari masjid punya hanan salam mempadu urang yang hanan turi, baik nutubik juga baik. Salam kepada orang yang kita kenal. Buat kontak batin yang bagus, persaudaraan kita akan terjaga dengan baik. Antuhibbu akhaka ma tuhibbu li nafsik, kata Nabi. Engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai bagi dirimu sendiri. Oh no mentang daripada ulun tuan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ulun tuan sampaikan bahwa ulun tuan dari PD, Gampung ulun tuan di ujung Leban, Lung Putu, dan ulun tuan tinggal di Belangasan. Jadi PD dengan PD Jaya nama ulun tuan. Jadi baik karu-karu. Ulun tuan selesai dari Dr. Al-Azhar, ulun tuan sampaikan selesai S3, ulun tuan wau gampung kan gara-gara tidak laku di luar. Ya. Pada saat ramai orang PD pergi keluar sudah sukses, enggak pulang ke PD. Itu generasi yang saya tahu sampai hari ini. Tapi saya punya sebuah ijtihad, sebuah misi, sebuah permintaan pada Allah. Saya pulang ke PD bukan gara-gara enggak laku di luar. Karena saya merasa bisa laku di luar, maka saya pulang ke PD. Untuk supaya generasi setelah saya itu merubah mindset, enggak seperti mindset orang PD dulu. Bahwa kalau sukses di luar, menyawa kampung pun bangkrut. Hana laku leh deh, Jawa kampung. Gali-gali orang pasar. Enggak. Justru kalau sukses di luar, kamu bisa pulang ke PD. Bisa pulang ke Aceh juga secara umum, dan PD juga. Karena sekarang dunia sudah berubah, ya. Adik-adikku yang generasi saya dan setelah itu, ya, sukses pulang ke Aceh, pulang ke PD, buat perubahan kepada yang lebih baik. Saya menggagas ada pendidikan di PD, insyaallah, mohon dukungan karena saya merasa adalah selaku bergerak di bidang pendidikan, ada style saya di situ, ya mudah-mudahan ada sokongan daripada masyarakat PD. Menyahana sokongan, kakak lu tuan berangkat. Tapi tidak insyaallah, ya. Insyaallah demi Aceh tetap akan di Aceh, dan anak-anak dari Al-Azhar ramai yang sedang S2 dari PD. Lagi mah lu tuan sampai gara-gara orang PD nya bahwa ramai anak-anak cara memang dari PD. Ya. Tapi baik bungeh Pak Amin yang dari Melabu, nyo gara-gara orang PD itu kan. Oh benar ya. Oh berdua dah. Jecin. Ya. Jadi kami menginginkan agar generasi kita anak-anak Al-Azhar yang ada di sana ke depan mereka balik pulang ke Aceh, balik pulang ke PD, membangun PD ke depan insyaallah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma ya Ghani ya Hamid, ikfina bihalalika an haramika wa fadlika aman siwak. Allahumma ja'alna jami'an fi ukhuwatika lillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la taj'al fina wala minna shaqiyyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kemahnya tutur kata yang hana betul daripada ulun tuan, yang betul dari Allah, yang salah daripada ulun tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.